mencapai runner-up FIFA Series Maret tahun 2026. Tetap optimis dengan masa depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1 pada laga FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 30/3 malam. Kekalahan ini menjadi catatan perdana bagi John Herdman sejak menukangi skuad Garuda, namun sang pelatih tidak melihat hasil tersebut sebagai kemunduran. Justru sebaliknya, Herdman menilai bahwa Indonesia sudah berada di jalur permainan yang benar. Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemegang hak siar, Herdman menyebut bahwa melawan tim Eropa dengan tradisi kuat adalah tantangan yang penting untuk mengukur kualitas permainan Indonesia. Ia menilai para pemain mampu menampilkan identitas baru yang sedang ia bangun. Agresif, menyerang, dan terhubung satu sama lain dalam struktur permainan. Menurut saya, bermain melawan tim Eropa yang memiliki tradisi. Kami bermain bagus malam ini. Dengan identitas yang kuat, menyerang, dan secara permanen kami terhubung, ujarnya. Herdman yakin bahwa meskipun hasil tidak berpihak pada Garuda, cara bermain yang ditunjukkan para pemain memperlihatkan kemajuan. Ia menekankan bahwa identitas adalah pondasi. Dan malam itu pondasi tersebut mulai terlihat kokoh. Bagi Herdman, kekalahan ini bukan titik lemah, melainkan langkah awal menuju level permainan yang lebih kompetitif. Dua peluang Indonesia membentur mistar dan momen ketidakberuntungan Garuda. Di balik skor akhir 0-1, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan bahkan berbalik unggul. Herdman secara khusus menyoroti dua peluang emas yang sayangnya hanya berakhir membentur mistar gawang. Peluang pertama lahir pada menit ke-72 melalui sepakan Romney yang memantul keras dan membuat stadion terhenyak. Peluang kedua datang pada menit ke-86, ketika sundulan bek Rizky Ridho kembali mengenai mistar dan gagal menyeberang garis gawang. Kami mendapatkan dua peluang, membentur mistar dan penalti yang sentuhannya tidak keras. Sebuah soft penalti. Kami sedikit kurang beruntung. Kami sudah bermain dengan benar malam ini, tapi inilah hasilnya, kata Herdman. Dari komentar tersebut, terlihat jelas bahwa Herdman tidak mempermasalahkan cara Indonesia membangun serangan. Yang ia soroti justru margin kecil yang membedakan kemenangan dan kekalahan. Menurutnya, Indonesia tidak kalah secara permainan, tetapi kalah karena detail beberapa sentimeter, satu pantulan bola, atau momentum yang tidak berpihak. Ia menilai jika dua peluang itu berbuah gol, jalannya pertandingan bisa saja bercerita lain. Dominasi Indonesia atas Bulgaria dan kontrol permainan yang mulai terbentuk. Salah satu poin yang membuat Herdman cukup puas adalah kemampuan Timnas Indonesia mengontrol permainan melawan Bulgaria. Ia menyebut bahwa Garuda mampu menekan sejak babak pertama, memaksa Bulgaria bertahan lebih dalam, serta membawa bola hingga ke area kotak penalti mereka secara konsisten. Kami bisa bermain hingga akhir lapangan. Kami bermain melawan Bulgaria, tim Eropa yang memiliki tradisi. Kami mengontrol permainan hingga akhir lapangan, ungkap Herdman. Menurut Herdman, keberanian Indonesia menekan lawan yang lebih berpengalaman, menunjukkan tanda-tanda kematangan taktik. Meski peluang bersih belum banyak tercipta, kemampuan mengurung pertahanan lawan adalah modal besar untuk masa depan. Ia menilai bahwa gaya bermain ini dominan, progresif, dan intens adalah karakter yang ingin ia bangun untuk menghadapi lawan-lawan Asia.
Tenggara maupun Asia yang lebih kuat. Meski begitu, Herdman tak menutup mata bahwa Indonesia perlu meningkatkan kreativitas. Di sepertiga akhir lapangan, dominasi tanpa penyelesaian yang tajam tidak akan memberi hasil maksimal. Namun bagi Herdman, ini adalah perkembangan positif, bukan kemunduran. Fokus ke masa depan, pemolesan pemain dan target Piala AFF. Setelah laga melawan Bulgaria, Herdman memberi perhatian khusus pada para pemain muda yang ia turunkan di menit-menit akhir, seperti Beckham Putra dan Donitri. Ia menilai keduanya memiliki potensi besar, tetapi masih perlu dipoles untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan permainan modern. Dalam 10 menit terakhir, kami memiliki Beckham dan Donitri. Mereka memiliki sedikit kualitas untuk terus ditingkatkan. Kami akan terus bekerja, kami memiliki kemajuan malam ini. Kami akan terus bekerja, tegasnya. Herdman memastikan bahwa peningkatan kualitas individu akan menjadi fokus utama setelah FIFA Series usai. Ia ingin memastikan seluruh pemain memahami detail permainan yang ia terapkan mulai dari struktur, transisi, hingga penyelesaian akhir. Tujuannya jelas. Indonesia harus tampil lebih kuat pada agenda besar berikutnya. Kini, perhatian Herdman beralih ke turnamen penting yang menanti pada Juli-Agustus mendatang, yakni Piala AFF. Turnamen itu akan menjadi ujian sesungguhnya dari progres timnas Indonesia di bawah kendalinya, dengan fondasi yang mulai terbentuk dan mentalitas baru yang terus dipupuk. Herdman yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif. Bagi Herdman, malam di SUGBK hanyalah awal dari perjalanan panjang membangun Garuda yang lebih modern, lebih disiplin, dan lebih percaya diri.